Maka hakikat kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu membebaskan diri kita dari belenggu, dari otoritas, dari kedaulatan, dari siapapun ya. Baik dalam konteks kita pribadi, konteks masyarakat maupun dalam konteks negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita tentunya selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di momentum yang begitu luar biasa. Hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus, di mana di bulan ini, di bulan Agustus ada momentum yang luar biasa dalam di negeri kita ini, yaitu proklamasi kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan ini yang sudah puluhan tahun sudah berlangsung, di awal-awal yang begitu luar biasa gencarnya para pejuang-pejuang kita. Namun dalam perjalanannya kita para pelanjutnya sudah siapkah untuk selalu mempertahankan, mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, Sorban Umat seputar obrolan umat pada kesempatan ini akan membincangkan, mengobrolkan tentang kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya, tentunya dalam pandangan Islam sebagai seorang muslim, mukmin yang selalu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seputar obrolan umat atau sorban umat yang selalu disiarkan di Radio Jakarta Islamic Center di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, semoga akan selalu memberikan warna-warna yang baik, warna-warna yang begitu mencerahkan, yang itu semua yang kita harapkan untuk menuju kepada peradaban Islam yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersyukur dengan memaksimalkan, dibuktikan dengan selalu beribadah malamnya, siangnya, semua waktunya. Bukan hanya sebatas 5 waktu, tapi semua waktu. Karena waktu yang Allah berikan itu semuanya dalam rangka ibadah. Selawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda alam Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah, qudwah dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan ini. Dan tentunya semoga kita selalu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang istiqomah hingga akhir kelak, dan semoga kita bersama-sama dengan beliau di dalam surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini Sorban Umat bersama salah satu narasumbernya yaitu Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan on time, dengan waktu yang sangat tepat sekali. Alhamdulillah dengan kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberikan penguatan-penguatan, pencerahan, dan memotivasi kita semua bahwa kita adalah hamba-hamba yang merdeka. Nah, benarkah merdeka? Nah, ini pertanyaannya. Baik, langsung saja kita sapa dulu guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz? Alhamdulillah. Perjalanan lancar ya? Lancar. Walaupun memang Jakarta dengan hiruk pikuknya, dengan kondisi, ya inilah kemerdekaan gitu. Masya Allah. Ya, banyak pembangunan di sana sini ya. Apalagi diundang juga ke Ustadz ke IKN sana nanti. Masya Allah. Ya, mungkin para kepala sekolah, para guru-guru agama itu diundang oleh Presiden RI untuk mengadakan suatu momentum. Tapi di IKN Ustadz, mungkin nongkrong sendiri kali. Ya, langsung saja untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, kita persilakan membahas tema tentang kemerdekaan yang hakiki, bagaimana kemerdekaan itu sebagaimana layaknya dalam kehidupan di surga yang begitu dengan penenangan, tidak ada luar biasa dah. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirsa serban umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada host kita yang selalu ceria, semoga senantiasa dalam limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sebuah momen yang luar biasa, momen yang penting bagi kita, bagi bangsa Indonesia khususnya, karena hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Agustus ya. Ya, jadi tinggal menghitung hari, maka seluruh rakyat dari bangsa Indonesia akan merayakan sebuah momentum tahunan, yaitu perayaan Hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa serban umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah tema yang menarik tentu untuk kita bincangkan, untuk kita eksplor lebih dalam. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kekhawatiran ketika kemudian kemerdekaan itu hanya dimaknai dalam artian ritual, seremonial, sehingga dia tidak memberikan dampak, tidak memberikan pengaruh, dan tidak melahirkan sebuah kesadaran. Padahal sesungguhnya itulah yang diharapkan. Tentu kita awali dengan rasa syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sebuah kemerdekaan dalam konteks negara ya, di mana negara secara fisik memang sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Namun di sisi lain tentu juga harus kita cermati, harus kita dalami lebih jauh tentang bagaimana sesungguhnya hakikat kemerdekaan, terutama bagi kita umat Islam. Tentu haruslah dikembalikan kepada bagaimana cara pandang Islam terhadap kemerdekaan itu sendiri. Bicara tentang kemerdekaan, Ustadz, itu tentu harus dihubungkan atau tidak bisa dilepaskan dari penjajahan. Karena tidak mungkin ada istilah merdeka kalau dia masih terjajah. Atau merdeka itu berawal dari karena dia terjajah sebelumnya. Nah, itu yang penting dipahami. Karena itu maka bahasan pertama kita tentang bagaimana mengartikan penjajahan. Bahwa sejatinya penjajahan itu adalah upaya yang sistematis ya, yang dilakukan oleh bisa pribadi, bisa komunitas, bisa juga negara ya, dalam rangka merebut atau mengambil alih atau menguasai kedaulatan seseorang, kedaulatan sebuah komunitas, atau kedaulatan sebuah negara. Sehingga dia tidak berdaulat, dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kebebasan. Itu penjajahan. Ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa mengukur sebenarnya apakah hari ini baik secara pribadi, secara dalam konteks masyarakat, atau bahkan dalam konteks negara, kita sudah merdeka atau belum. Ukurannya saya kira dari situ memulainya. Nah, pemirsa serban umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk realitas ini tentu saya kembalikan kepada kita semua. Karena kitalah yang merasakan ya, apakah kita sudah masih termasuk terjajah atau tidak. Nah, baik, mungkin nanti bisa dikembangkan di dialog-dialog ya. Nah, selanjutnya tentang hakikat kemerdekaan di dalam Islam, tentu kita tidak bisa keluar dari frame kita selalu atas dasar Quran dan Sunnah tentunya sebagai pedoman ya, sebagai landasan untuk kita berpikir, berpijak dan seterusnya. Bahwa memaknai kemerdekaan di dalam Islam itu bisa kita maknai pertama berdasarkan status dan fungsi
atau tugas utama diutusnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah yang menjadi landasan, menjadi dasar tugas utama dari para nabi dan rasul, yaitu memerintahkan agar supaya menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa penghambaan manusia itu sejatinya hanya untuk Allah. Dan tidak menghamba kepada yang lain. Karena ketika dia menghamba kepada yang lain, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang sebagai dasar, sebagai landasan. Maka berangkat dari sini, berangkat dari firman Allah ini yang diimplementasikan dalam bentuk tugas para nabi dan rasul, maka hakikat kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu membebaskan diri kita dari belenggu, dari otoritas, dari kedaulatan, dari siapapun ya, baik dalam konteks kita pribadi, konteks masyarakat maupun dalam konteks negara. Kemudian hanya menghamba, ya, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks aturan misalnya tata aturan atau ketentuan atau misalnya hukum dan lain sebagainya, tentu juga harus ditarik ke sana bahwa ketika kita terikat kepada satu aturan, kepada satu hukum atau tatanan yang kemudian itu melepaskan diri kita terhadap ketentuan dan aturan Allah, ketentuan Allah, maka sejatinya kita belum merdeka. Ya, sejatinya kita belum merdeka. Karena kemerdekaan sejati dalam Islam itu adalah ketika kita mampu menghambakan diri 100%, bahkan mungkin 1000% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, ya. Sehingga kita bisa mengukur perjalanan aktivitas keseharian kita, apakah kita masih terbelenggu, masih terikat, atau masih kedaulatan kita masih dibatasi dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ketika ini terjadi maka harus ada upaya untuk melepaskan diri, ya. Baik, pemirsa sorban umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sejarah sesungguhnya kita bisa belajar dari peristiwa perang Qadisiyah ya, yang terjadi pada masa pemerintahan Persia ketika itu, di mana ketika itu bahwa terjadi dialog yang menarik sesungguhnya antara Panglima Persia yaitu Rustum ya dengan jenderal dari perwakilan kaum muslimin ketika itu yaitu Rabi bin Amir. Ya. Dalam sebuah dialognya Jenderal Rustum itu bertanya, ya, Panglima Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir, apa yang menyebabkan engkau datang kemari? Ya, pertanyaannya begitu. Kemudian Rabi bin Amir menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengutus saya. Ya. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia. Dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban pertama. Yang kedua apa? Kata Rabi bin Amir ini, tugas saya adalah saya datang kemari untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada kelapangan, kepada keluasan. Ya. Karena kalau orang tidak merdeka itu kan sempit dunianya, ya. Baik, kemudian yang ketiga apa kata Rabi bin Amir? Saya datang kemari dalam rangka membebaskan manusia dari ketidakadilan agama-agama ya kepada keadilan Islam. Ya. Dari sini sebenarnya terlihat betul bahwa sejatinya kemerdekaan itu adalah tadi ketika manusia mampu membebaskan dirinya atau ketika kita terbebas dari belenggu-belenggu yang lain, kedaulatan yang lain, otoritas yang lain, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sorban umat yang dirahmati Allah,
sesungguhnya dalam konteks akidah tauhid, Hmm. ya, itu kalau kita cermati dari definisi, misalnya secara bahasa saja, itu sebenarnya menggambarkan hakikat kemerdekaan. Ya, kita tahu bahwa akidah itu kan secara konteks bahasa adalah ikatan, ya, Iya. ikatan. Seorang dikatakan berakidah Islam ketika dia terikat dirinya oleh Islam. Ya, dia bertauhid kepada Allah, artinya dia hanya terikat oleh Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya, segala-galanya, ya. Nah, dalam konteks itu berarti kan dia sebenarnya dia hanya menghamba, dia hanya terikat, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejatinya kemerdekaan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa kemudian hanya kepada Allah, sehingga orang sebagai alat ukur dinyatakan orang ini merdeka atau tidak? Ya, lagi-lagi tentu kita ketika bicara tentang penghambaan kepada Allah, berarti kan kita bicara tentang hubungan kita kepada Allah, hubungan makhluk kepada Allah, di mana dalam konteks tauhid bahwa Allah itu kan posisinya sebagai Ar-Rabb, ya, sebagai Tuhan pemilik alam semesta. Nah, dari sisi Ar-Rabb saja, ketika kita coba tarik dalam bentuk aplikasi, maka Rabb itu pertama harus dimaknai sebagai Al-Khaliq, sebagai yang mencipta, yang mengadakan. Ya, maka dalam dimensi yang lain, maka posisi Allah adalah sebagai Al-Malik, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai yang berdaulat terhadap seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk. Maka amat sangat wajar ketika kemudian keterikatan itu hanya berlaku kepada Allah. Ya, kedaulatan itu hanya milik Allah. Ya, karena ketika kita bicara kemerdekaan dalam konteks mengartikan bebas, ya, tentu bukan bebas sebebas-bebasnya, karena sejatinya tidak ada manusia yang bisa bebas semau-maunya. Ya, dia pasti akan terikat. Dalam bahasa yang lain, ketika dia tidak terikat oleh akidah tauhid, maka dia akan terikat oleh akidah syirik. Itu udah hitungannya begitu. Nah, tetapi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa kebebasan itu tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, mungkin sebagai sebuah ilustrasi, misalnya seorang pengembala yang mengembalakan katakanlah kambing misalnya, dia ketika kambingnya diikatkan kepada sebuah pohon, ya, dengan tali, ya, maka sejatinya kambing bukan berarti dia terikat dalam artian tidak punya kebebasan. Dia tetap punya kebebasan, tetapi kebebasan itu sepanjang tali yang mengikat dirinya. Ya. Nah, hal ini kita tarik misalnya, lantas kebebasan dalam Islam itu seperti apa? Nah, kebebasan dalam Islam itu, kemerdekaan dalam Islam itu tetap dia akan harus memenuhi syarat dan masyrut. Apa syarat dan ketentuan yang mengikat itu? Ya, yang mengatur kebebasan kita, itulah syariat Allah. Ya. Nah, jadi tetap ada ruang kemerdekaan, ada ruang kebebasan, ya, dalam rangka melakukan aktivitas keseharian, tetapi kebebasan kita itu amat sangat tergantung atau sangat ditentukan oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama kita. Dan itulah sejatinya kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seorang hamba, ketika manusia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya amat sangat wajar, karena dialah yang mencipta, dia bahkan Allah lah yang memberikan rezeki, ya, Allah yang mengatur, Allah juga yang menurunkan hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz, sebagai pengantar, ya, tentang bincang-bincang kita pada pagi hari ini tentang kemerdekaan. Ya, baik. Mitra JIC, Sorban Umat, luar biasa. Jadi saat kita bicara kemerdekaan itu tentunya terhubung dengan penjajah. Betul. Ya. Maka saat dia menjajah itu belum
merdeka. Iya, Ya, yang merasa terjajah, baik secara pribadi, betul. keluarga, di masyarakat, apalagi sampai kepada negara. Negara, Ya, betul. negara yang kita cintai ini 79 tahun yang lalu sudah memproklamirkan bahwa negeri kita ini sudah merdeka dari penjajahan. Dari penjajahan. Tapi di pelaksanaannya, sudah benarkah merasa kemerdekaan dengan itu? Rupanya Islam Iya. memandang lebih luas. Betul. Ya, tidak sebatas itu bahwa kemerdekaan adalah pada hakikatnya hanya menyembah kepada Allah. Ya. Jadi bukan berarti setiap orang berarti nggak merdeka. Iya. Karena dalam penjelasan Ustadz tadi, ya, bahwa setiap manusia pada hakikatnya itu punya ikatan. Artinya memang punya sesuatu keterbatasan. Ya. Sebagaimana seorang anak, dia harus patuh kepada orang tuanya. Iya. Kenapa? Karena memang Allah ya, orang tuanya yang memberikan segala-galanya sampai dia sebesar sehat dan segala-galanya. Nah, maka kita sebagai umat Islam menyadari bahwa pada hakikatnya kita ini terikat. Iya. Sebagaimana kambing tadi. Kalau nggak diikat oleh penggembalanya, berarti kalau dia lepas ikatan itu berarti Bebas terikat dan semau-maunya. bebas dengan keikatan yang di luar. Iya, betul. Ya. Pada hakikatnya juga kita terikat. Ya. Iya. Kalau Ustadz mempetakan akidah hanya ada dua tadi. Kalau nggak akidah tauhid, akidah syirik, berarti kan cuma ada dua. Betul. Ya. Kalau nggak Islam, berarti selain Islam. Iya. Gitu. Walaupun jelas dalam Quran, di hari Jumat Ustadz atau Iya. setiap Jumat itu kan dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Saya sering baca di ayat 29 nih Ustadz. Bahwa Allah mempersilahkan Anda mau Islam, Iya, mau iya, mukmin, nanti akan dapat ganjarannya. Betul. Anda mau tidak Islam, tidak mau mukmin, mau kufur, silakan. Iya, iya. Tapi ingat, semua ada ganjarannya. Ada risiko. Ada risikonya. Nah, sehingga timbul pertanyaan nih Iya, Ustadz. gimana? Ya. Kesempatan hidup kita ini yang merdeka secara utuh kan tadi kata Ustadz begitu. Tapi dalam kehidupannya kerasa nih. Lagi semangat-semangatnya kerja, ada orderan atau ada apa, tahu-taunya panggilan sholat. Iya, Kan kita sebagai muslim kan betul. ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena tadi Allah Ustadz sampaikan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai penguasa, sebagaimana dalam Quran surat An-Nas. Jadi saya ingat Ustadz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, gimana tuh Ustadz menghadapi gitu? Lagi semangat-semangatnya kerja, azan. Iya, iya, iya. Atau lagi enak-enaknya tidur, Harus sholat bangun. subuh. Aduh, lagi capek-capeknya lagi, Iya. apalagi lagi shift malam. Betul. Aduh. Ya. Nah, bagaimana itu Ustaz? Itu apakah mengganggu kemerdekaan? Apakah masih Ya. terjajah? Baik, baik ya. Prinsipnya bahwa yang tadi saya sampaikan, ya, kebebasan yang diberikan Allah, ya, atau kebebasan yang kita miliki, tentu bukan kebebasan semaunya. Bahwa ada aturan, ada ketentuan. Saya kira itu berlaku umum lah, ya, berlaku umum. Termasuk di dalam hal melaksanakan aktivitas. Ya, dalam aktivitas keseharian kita ada hak Allah, ada hak kita sebagai manusia, bahkan ada hak tetangga dan lain sebagainya. Nah, tinggal proporsinya tentu harus disesuaikan. Ya. Nah, dalam konteks pelaksanaan ibadah misalnya, ketika kita melaksanakan aktivitas, kemudian katakanlah ada perintah ya atau ada panggilan misalnya untuk melakukan ibadah, ya kita tinggal menentukan skala prioritas tentu ya. Dan ya pada prinsipnya kembali kepada kekuatan kita, ya, kekuatan yang kita miliki. Apakah misalnya kita lebih mendahulukan kebutuhan atau aktivitas duniawi kita, atau misalnya kita mendahulukan aktivitas ukhrawi kita, ya. Dan tidak perlu harus dibenturkan sebenarnya. Perlu harus dibenturkan. Islam itu agama yang sangat
humanis ya. Agama yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, ya, agama yang sangat memberikan ruang. Bahkan tadi Ustadz sampaikan, bahkan Allah itu sangat demokratis ya. Ketika Allah menyatakan faman syaa falyumin falyumin wa man syaa falyakfur falyakfur. Itu kan sebuah pilihan. Betul. Tetapi jangan lupa di balik pilihan itu tentu ya ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi ini yang sesuatu ya, sesuatu yang tidak harus dibentur-benturkan, tinggal bagaimana kita mensiasati itu. Mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya, dalam konteks ibadah saja misalnya ketika ada binatang yang membahayakan, batal ibadahnya, harus ya. Itu artinya bukan berarti kemudian kita tidak memprioritaskan ibadah kepada Allah. Ya, lagi sholat kebakaran tetangga, berhenti dulu sholatnya, ya, padamkan dulu apinya, ya. Jadi jangan kalau bahasanya ya jangan juga berpikir kalau bahasa mohon maaf misalnya jumat atau konyol lah, itu kan konyol namanya ya. Ya, jadi ya tinggal tadi kepiawaian kita, kecerdasan kita dalam melihat. Ya, kalau soal mendahulukan ibadah itu udah pastilah. Harus ya. Ketika sudah waktunya ya kita siap. Karena kan kita dikasih waktu 24 jam dan kita juga, dan Allah sudah menentukan waktu-waktunya itu. Tinggal bagaimana kita mengagendakan itu. Ya, yang suka benturan itu ketika kita melakukan aktivitas tidak terjadwal kan. Sudah tahu waktunya zuhur nanti akan sholat. Malah buat agenda lain yang itu berbenturan. Nah, itu kan yang jadi lagi-lagi kembali kepada kita masing-masing. Ya, bahwa itu bagian dari siklus hidup yang memang harus kita jalani. Ya, saya kira begitu Ustaz ya. Makanya kan sering pas kita mau makan gimana nih? Makan dulu apa sholat dulu? Sementara ada makanannya. Ternyata Islam mengajarkan suruh makan dulu. Jangan sampai makan baru ingat sholat ya. Artinya memang saat kita bicara kemerdekaan, Islam memandang luar biasa ya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Betul. Hanya saja kadang kitanya aja berarti persepsinya ini. Memperturutkan hawa nafsu kita. Bahkan juga saat kita kerja kadang-kadang jadi alasan Ustaz. Jangankan yang haram, yang haram juga susah. Sehingga sekarang tadi pagi Ustaz saya baca media tentang pinjol. Betul. Tentang game online. Lagi ngetrennya. Auzubillah, 2045. Saya ngeri itu bacanya Ustaz. Untuk anak-anak. Nah, apakah itu juga bagian daripada penjajahan? Ataukah itu mereka merasa merdeka gitu? Dengan kebebasan mereka main game? Atau itu ternyata penjajahan yang tanpa disadari merusak? Atau gimana menurut Ustaz? Jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jangan sampai karena sudah tahun berapa 79 ya. Jangan sampai karena setiap tahun kita merayakan kemerdekaan dengan euforia dan lain sebagainya, kemudian kita melupakan esensi kemerdekaan itu. Bahwa esensi kemerdekaan itu harus melahirkan sebuah kesadaran. Kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara, kesadaran sebagai hamba. Nah, itu kan harus melahirkan itu. Nah, sehingga kita tidak terjauh kepada seremonial perayaannya. Seremonial perayaannya. Nah, memaknai kemerdekaan atau penjajahan tentu harus dimaknai bukan hanya dari satu sisi. Bahwa penjajahan atau kemerdekaan itu bisa saja merdeka dari baru sebatas fisik, ya, tapi belum merdeka dari sisi esensi misalnya. Secara fisik memang kita hari ini bangsa kita sudah merdeka, ya, dengan momentum proklamasi ya. Udah ada undang-undangnya. Nah, tetapi sejatinya ketika kita mengukur merdeka ketika kita padankan atau kita benturkan dengan makna penjajahan tadi, sesungguhnya sejatinya harus kita akui bahwa kita belum merdeka. Dalam arti yang tadi ya, dalam arti yang esensial tadi, substansinya. Ya.
Ya dari semua sisi bisa kita ukur lah. Ya, ideologi, politik, sosial, budaya, bagaimana hari ini sebenarnya kita sedang dijajah. Dari sisi budaya misalnya, budaya kita kan sudah mulai berubah. Ya, kalau anak-anak sekarang tuh apa budaya Jepang, budaya Korea dan sebagainya, dan itu secara nyata sesungguhnya itu sudah mulai sudah menguasai bahkan hampir-hampir menghilangkan budaya asli kita, budaya asli bangsa Indonesia. Nah itu kan juga bagian dari penjajahan dalam jadi penjajahan itu bisa ada dalam bentuk sistem, ya, bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk konsep dan lain sebagainya. Ya, bahkan teknologi hari ini apa kita mau berani menyatakan bahwa kita tidak terjajah? Hari ini kita terjajah secara teknologi. Ya. Betapa hari ini alat ini akhirnya seolah-olah menjadi Tuhan kedua, bahkan mungkin Tuhan pertama kali ya. Ya. Kita sangat bergantung, ya. Kedaulatan kita seolah-olah dikungkung, dirampas oleh teknologi ya dan lain sebagainya. Nah ini kan juga bagian dari sebuah fenomena yang harus kita sikapi, bahwa ketika kita terjebak maka sesungguhnya sejatinya kita belum merdeka. Nah tentu butuh waktu, butuh proses dalam rangka tadi keluar dari kungkungan itu, ya, keluar dari kungkungan itu. Yang penting tadi bahwa kita sadar sesungguhnya kita belum merdeka secara substansi, secara esensi. Maka bagaimana upaya yang harus kita lakukan agar supaya kita pada akhirnya sampai kepada kemerdekaan yang sejati. Saya kira begitu. Iya. Dulu sering begini, orang-orang bawa kemana-mana bawa keris. Oh iya. Wah syirik itu. Ya, sekarang orang-orang bingung kalau nggak bawa handphone. Masya Allah. Esensinya secara esensi sebenarnya sama. Tapi kalau handphone mah dianggap ya biasa aja lah. Iya. Bahkan tidak menyadari itu juga, sebagaimana tadi bawa keris. Masya Allah. Sandarannya udah. Iya. Nah, tadi saya tertarik dengan gimana untuk memproses perubahan itu, Ustaz. Nah, yang harus disadari bahwa kita ini sedang terjajah. Islam mengajarkan dengan Quran dan Sunnahnya ekonomi nggak boleh riba. Dan Islam menganjurkan jauhi hutang. Iya. Tapi saat kita baca negeri ini hutangnya, aduh. Masya Allah. Iya. Ekonominya malah menjalankan apa yang dilarang Allah dengan ribanya. Aduh. Nah ini gimana Ustaz proses bagaimana biar kita menyadari kita ini belum merdeka secara substansi tadi kata Ustaz. Ya, secara pengakuan global dunia, iyalah, ya. Tapi pada kenyataannya, terasa seperti ini. Sehingga saya pernah diangkut di Ustaz di satu mobil angkut, ada orang tua. Udah panggil lagi lah, penjajah lah, perang aja lah katanya. Masya Allah. Habis mau kerja ini susah, ini susah, itu susah. Terasa mereka ini sedang dijajah sebagaimana. Betul. Ini orang tua yang pernah mengalami peperangan dengan angkat senjata. Nah sekarang gimana Ustaz proses penyadaran bahwa kita ini sedang terjajah sehingga keluar daripada penjajahan itu yang secara substansi tadi? Baik, tentu proses itu banyak ya. Bisa ditinjau dari berbagai sudut. Karena saya aktivitas di pendidikan, maka saya melihatnya dari sisi itu. Ya, bahwa proses kesadaran, proses untuk sampai pada kesadaran tentu harus dimulai dari pola pikir, ya, mindset. Dan pola pikir itu hanya baru bisa terbentuk melalui proses pendidikan, ya, baik pendidikan di keluarga maupun di pendidikan formal. Nah, ini yang juga yang saya kira kalau dari sisi ini yang prioritas dasar, prioritas. Tidak mungkin kita mampu melahirkan sebuah bangsa yang sadar, ya,
sadar akan dirinya, sadar akan kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya, kalau pola pikirnya tidak terbangun dengan baik. Ya, kalau pendidikannya masih di bawah rata-rata. Ya. Maksudnya rata-rata belum baik apa tuh, Ustaz? Artinya ya kalau kita coba buat perbandingan ya. Kalau dulu ya saya ingat itu guru saya sering sampaikan dulu ya. Kalau dulu Malaysia itu belajar ke kita. Bahkan ketika saya kuliah itu ada teman-teman saya yang dari Malaysia. Mereka belajar di kita. Ya. Tapi hari ini berapa persen dari mahasiswa kita justru belajar ke Malaysia. Ya. Artinya dari sisi situ aja sudah kelihatan betul bagaimana proses pendidikan kita berjalan sangat lambat. Ya, padahal kita lebih awal. Ya, Jepang itu dibom Hiroshima tahun berapa, Ustaz? Ya. 45 itu. Iya. Tahun 45 ya. Iya. Dalam hitungan berapa puluh tahun kemudian dia sudah mampu bangkit sebagai bangsa yang berdaulat. Ya. Nah, kita bandingkan dengan negara kita misalnya. Ya. Kita sudah 79 tahun. Sebuah usia yang harusnya sudah sangat matang. Sudah sangat matang. Ya. Tapi realitasnya hari ini jujur harus kita akui bahwa ya kita masih amat sangat terbelakang. Gitu. Ya. Tapi tertinggi lah, Ustadz. Saya baca itu tertinggi korupsi. Tadi ya dari sisi keadilan, makanya tadi saya sampaikan ini dari kita lihat faktanya baik dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya, ya banyak hal yang masih sangat perlu untuk kita untuk bangsa ini perbaiki, ya untuk bangsa ini keluar dari kungkungan itu. Iya. Saya jadi ingat Jenderal Jepang saat waktu Hiroshima Nagasaki hancur, itu kan dia langsung menyatakan berapa adakah masih yang hidup, masih ada yang hidup. Cek semua para guru-guru. Ya. Para guru-guru, kumpulkan semua para guru. Suatu saat kita akan rubah Jepang ini menjadi negara yang sekarang kita lihat. Artinya memang peranan para guru, mulai dari pendidikan. Para pendidikan. Para ustadz ini harus ada koordinasi bersama. Betul. Harus sama-sama duduk bahwa ini adalah bukan problem masing-masing, bukan warna hijau, bukan warna ini Islam gitu. Ini negara kita, ini negara yang kita cintai. Bahkan dalam konunnya, undang-undang dasarnya atas berkat rahmat Allah. Ini adalah jembatan emas yang harusnya ini kita duduk sama-sama, nggak lagi bicara jas kita, nggak bicara alma mater kita, tapi kita bicara Islam. Nah, atau sekolah-sekolah, wah, itu luar biasa, Ustadz. Ya. Apakah memang salah satunya dengan proses seperti itu, ataukah kembali ke masing-masing aja lah? Iya. Ya, saya kira bahwa persoalan tentang bagaimana memaknai kemerdekaan itu tentu bukan persoalan personal ya, tapi itu harus dimaknai secara luas. Bahwa itu tanggung jawab kita semua, ya tanggung jawab rakyat, tanggung jawab pemerintah dan seterusnya. Nah, dalam konteks yang lain sesungguhnya juga perlu katakanlah perlu dievaluasi tentang bagaimana sih memaknai kemerdekaan itu, ya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rahmat Allah yang luar biasa, ya itu kan rahmat Allah, karunia dari Allah. Nah, bagaimana mengisi kemerdekaan, nah ini juga yang harus berani kita koreksi ya, berani kita evaluasi. Jangan sampai hanya terlihat euforianya saja tadi, tapi tidak melahirkan sebuah kesadaran. Ya, jadi saya kira kita lihatlah 1-2 hari ke depan ya, ketika perayaan apa yang terjadi di masyarakat kita. Ya, bahkan terkadang mohon maaf justru kita melanggar hak orang lain, kemerdekaan orang lain, jalan ditutup dan sebagainya. Ya,
dengan alasan lomba dengan alasan kemerdekaan. memperingati kemerdekaan. Ya, jadi tentu ini juga perlu kita Iya, koreksi iya. bukan berarti kemudian kita melanggar kemerdekaan orang. Jangan sampai kita ingin menjalankan kemerdekaan kita, tetapi justru kita melanggar kemerdekaan orang lain. Sedang menjajah juga. Ya, ini kita sedang menjajah. Ya, di sisi lain tradisi-tradisi peringatan kemerdekaan juga saya kira perlu juga dikritisi. Ya, ya kalau makan kerupuk coba, ya tarik tambang, apalagi Panjat Pinang dan sebagainya. Ya, nah ini kan juga perlu dikritisi apakah itu bentuk rasa syukur atau jangan-jangan itu melahirkan sebuah kekufuran. Astagfirullah. Ya, nah jadi itu saya kira penting ya untuk kita sadari bersama. Bukan berarti kita ini bersikap radikal dan seterusnya. Bukan, justru ini bagian dari bentuk kecintaan kita. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, bagaimana memaknai kemerdekaan itu sebagai sebuah karunia. Iya. Kira begitu, Ustaz. Iya. Memang dulu waktu saya masih sekolah, SMP, STM, itu memberikan rasa kemerdekaan sudah lulus, itu coret-coretan baju. Tapi dalam perjalanannya ternyata itu bisa lepas tuh. Iya. Udah hilang, udah disadari, bukan begitu merayakan kelulusan sebagai bentuk kemerdekaan gitu. Tapi justru dengan pembuktian bagaimana kita bisa berkiprah, meningkatkan pendidikan kita. Nah, kalau bicara pendidikan, kurikulum merdeka itu ada hubungannya nggak, Ustaz? Tapi itu nanti dibahas pembahasan khususnya. Namanya merdeka, tapi ternyata nggak ngerti juga sih ya, saya secara real ya. Iya. Tapi di covernya nama merdeka, tapi akan memang itu memberikan kemerdekaan kepada siswanya, kepada gurunya, kepada sekolah itu, justru kepada bangsa ini terutama. Jangan sampai hanya sebatas tadi eporial, hanya nama, hanya gitu. Ya. Nah, untuk tadi lomba-lomba Ustadz, kayaknya memang ini harus ada kebijakan ini. Iya. Jangan sampai itu malah harusnya bersyukur, malah yang ada, tuh, bentuk kekufuran. Kemarin saya sempat lihat ada seorang Agnia lah, ngomong sama Ustadz, saya mau ngadain lomba panjat pinang. Masya Allah. Nah, Ustadz itu ngingetin. Ya, ini di adegan di sandiwara sinetron. Ya. Antum ngerti nggak maksud acara itu? Perjalanan sejarahnya gitu. Ternyata itu kolonial, penjajah sebagai hiburan buat mereka. Rakyat yang dijajah tuh lo lihat tuh. Masya Allah. Tapi kan tergantung dari sudut mana, Ustadz. Nah, ini yang harus kita benahi. Betul. Bahwa niatnya karena apa, untuk apa, sehingga kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang merdeka di negeri yang merdeka sesuai dengan kehendak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya sebatas pengakuan. Ya, baik Ustadz, gimana menurut Ustadz nih sebagai closing di akhir nih ya, karena kita udah baik, pemirsa Surban Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu obrolan ini berharap tidak hanya jadi obrolan seperti obrolan di pinggir jalan ya, tetapi bagaimana kemudian dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya obrolkan dengan host kita, tentu berharap bahwa ini menjadi masukan, menjadi pencerahan bagi kita bagaimana sesungguhnya memaknai hakikat kemerdekaan. Sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, tentu kita harus memahami dalam konteks kita sebagai hamba dan Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai yang disembah. Maka posisi kita kembalikan sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan sampai kemudian kita mengambil kedaulatan yang menjadi kedaulatan Allah kemudian menjadi kedaulatan kita. Karena itu pastikan diri kita bahwa kita hanya mau diatur oleh Allah, kita hanya mau dikendalikan oleh Allah, kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejatinya kemerdekaan, di mana kita
menjadi hamba Allah dan tidak menjadi hamba yang lain. Baik hamba teknologi, hamba segala-galanya, hamba budaya, hamba ilmu, pengetahuan, semuanya bisa saja terjadi. Ya, saya kira begitu Ustaz, ya yang bisa disampaikan. Masya Allah. Maka sebagai seorang muslim kan diawali dengan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Jadi menyediakan hamba-hamba yang tadi Ustaz ya, Tuhan-Tuhan yang tadi ya. Jangan sampai Tuhan teknologi, jangan sampai Tuhan tadi budaya, sistem. Justru Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mitra JC sekalian, dirahmati Allah, para sorban umat yang semoga selalu diberikan kekuatan, kecakapan, kecerdasan, kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menyadari kita adalah orang yang merdeka, yang menjadi saat diperintahkan Allah dia jalankan, saat Allah larang Allah tinggalkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita agar kita bisa menjalankan kehidupan ini sebagai orang yang merdeka, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaatnya. Jangan sampai ngaku-ngaku saja, apalagi namanya kayak saya ini Hasan, tapi ternyata perbuatannya ya jauh daripada. Ya, baik, langsung saja kita akhiri untuk kesempatan di kesempatan yang berkah ini ya, karena sorban umat semoga selalu memberikan pencerahan buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, dan setiap hajat doa-doa kita Allah kabulkan. Diperbanyak maaf atas segala kehilapan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bilak walafu minkum. Akhiru da'wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.